الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، افتتح الإمام النووي رحمه الله تعالى كتابه الرياض بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، تأسيا منه رحمه الله تعالى بكتاب الله عز وجل، وتأسيا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان يفتتح مكاتباته ومراسلاته صلوات الله وسلامه عليه بالبسملة. والبسملة كلمة استعانة، كلمة يطلب قائلها العون من الله سبحانه وتعالى، لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة. وإذا كان المبسمل كاتبا فالمعنى بسم الله أكتب، أي أكتب كتابي هذا ذاكرا اسم الله تبارك وتعالى، طالبا عونه، متبركا بذكر اسمه جل وعلا، فأبدأ بسم الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر الباب الأول رحمه الله تعالى في كتابه، وهو باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. والإخلاص أيها الإخوة المستمعون أساس الدين الذي عليه يبنى، وعماده الذي عليه قيامه. والإخلاص في الأعمال والأقوال والنيات أن تكون كلها لله، ليس فيها شيء لغيره سبحانه وتعالى، بمعنى أن تكون صافية، لأن الخالص هو الصافي النقي. فإخلاص الأعمال لله أن تكون أعمال العبد صافية نقية لله وحده، لا تكون فيها نية أو إرادة لغيره سبحانه وتعالى. وهذا مطلوب من العبد في جميع الأعمال والأقوال والأحوال الظاهرة والباطنة. فكل عمل أو قول يقوم به العبد يجب أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن يحضر فيه النية الخالصة، نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحده، وعدم إشراك أحد معه تبارك وتعالى في شيء من الأعمال. وإذا جعل مع الله غيره في العمل بطل العمل وكان حابطا وغير مقبول، لأن الله سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Nawawi rahimahullah membuka kitabnya, kitab Riyadhus Shalihin, dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Karena Al-Imam Nawawi mengikuti sebagaimana dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala membuka Al-Quran dengan Bismillah. Demikian juga Al-Imam Nawawi meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengirim surat-surat kepada para raja atau kepada orang lain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka suratnya dengan mengatakan bismillah, dengan menulis bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillah yaitu merupakan kalimat isti'anah. Tatkala seorang mengucapkan bismillah, artinya dia meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat bismillah, kalimat huruf ba di situ, yaitu bismillah, ba di situ adalah untuk isti'anah, ya, mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jika seorang mengucapkan bismillah tatkala dia sedang menulis atau memulai tulisannya, artinya dia mengatakan bismillah, dengan nama Allah aktub, dengan nama Allah aku menulis.
dengan mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan mencari barokah dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna bismillah tatkala kita menulis. Tatkala kita menulis kita mengatakan bismillah, maknanya apa? Maknanya aku memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bab yang pertama tentang keikhlasan, di mana beliau memberi judul bab tersebut dengan judul Babul Ikhlas wa Ihdharin Niyyah fi Jami'il A'mal wal Aqwal wal Ahwal al-Barizah wal Khafiyah. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala amalan, dalam segala perbuatan, dalam segala kondisi, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, ya. Dan ikhlas merupakan pondasi daripada agama ini. Agama kita dibangun di atas keikhlasan dan amalan-amalan seluruhnya dibangun di atas keikhlasan. Jika amalan tidak dibangun di atas keikhlasan, maka tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhlas dituntut dari seorang hamba baik dalam perkataan maupun perbuatan maupun dalam niat-niat hamba tersebut. Seluruhnya hendaknya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sedikit pun diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena ikhlas maknanya adalah murni, ya, safi, murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bersih. Niat tersebut bersih semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak terkotori, tidak terkontaminasi dengan apapun yang merusak atau mencemari kemurnian niat seorang hamba. Tidak boleh seorang tatkala beramal soleh kemudian dia memiliki iradah, keinginan atau mengotori niatnya mengharap sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya keikhlasan dituntut dari seorang hamba dalam segala kondisinya, dalam segala perkataannya, dalam segala amalannya, dalam segala kondisinya, baik yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika suatu amalan dibangun di atas keikhlasan dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika seorang hamba kemudian berbuat kesyirikan, yaitu dia selain berharap kepada Allah juga berharap kepada selain Allah, kepada makhluk, maka ini bukanlah keikhlasan. Oleh karenanya jika seorang hamba melakukan hal ini, terjerumus dalam kesyirikan, mengharapkan dari selain Allah, maka gugurlah amalannya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan pun kecuali semata-mata murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang melakukan satu amalan apapun, kemudian dia mengambil syarikat selainku, maka aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى أدلة من القرآن الكريم على هذا الباب، باب الإخلاص وإحضار النية. فأورد رحمه الله أدلة من القرآن عددها 3 آيات. الأولى قول الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذه الآية الكريمة من آيات الإخلاص ووجوبه، وأن الواجب على العبد أن تكون عبادته كلها لله تبارك وتعالى خالصة. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا من أساليب الحصر في لغة العرب. فالعباد لم يؤمروا في عباداتهم وطاعاتهم وقرباتهم إلا بالإخلاص، بأن تكون جميعها خالصة لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد فيها شيئا. وعرفنا أن الخالص هو الصافي النقي الذي لم يرد به إلا الله جل وعلا. فهذا الذي أمر به العباد، أن تكون جميع العبادات التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى خالصة لله مخلصين له الدين، أي دينهم خالص وصافي ونقي لم يرد به إلا الله عز وجل. وقوله حنفاء، والحنيفية ملة إبراهيم الخليل عليه السلام،
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والحنيف هو المائل عن كل باطل وعن كل ضلال، ومن ذلكم الشرك بالله سبحانه وتعالى إلى الحق والهدى، وأعظم الحق والهدى التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، الإشارة إلى ما سبق، وأعظمه إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى هو دين الله عز وجل الذي أمر عباده به. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan akan bab ini tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala amalan dan perkataan maupun dalam segala kondisi. Ada 3 ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Ayat yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahud-din, dengan mengikhlaskan agama mereka, hunafa dalam keadaan hanif, dan mereka menegakkan salat dan membayar zakat, dan itulah agama yang lurus, ya. Dalam ayat ini, perhatikanlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk ikhlas. Ya, hal ini menunjukkan bahwasanya hamba hanyalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan model pernyataan seperti ini dalam bahasa Arab adalah model pembatasan. Ya. Wa ma, kemudian illa. Ada ma, ada illa. Ada penafian, kemudian penetapan. Wa ma umiru illa. Mereka tidak diperintahkan kecuali, menunjukkan bahwasanya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah yang dikecualikan tadi. Mereka tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kalau tidak ikhlas. Mereka tidak diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kalau tidak ikhlas. Mereka hanya diperintahkan untuk beribadah jika dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi telah kita pahami bahwasanya yang namanya ikhlas, yaitu namanya khalis, yaitu suatu yang murni, bersih, tidak tercampur dengan sedikit kotoran pun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, mukhlishina lahuddin, agar mereka mengikhlaskan agama mereka. Dan kalimat agama di sini mencakup segala amalan ibadah, baik perkataan maupun perbuatan. Ya, seluruhnya harus dikerjakan dengan murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala hunafa. Jadi ikhlas dan kemudian hanif. Apa itu hunafa? Yaitu dari hanifiyah, yaitu millatu Ibrahim. Ya, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mensifati Nabi Ibrahim alaihissalam dengan hanifiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Kata Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam adalah umat qanitan lillah, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifan, dan memiliki sifat hanifiyah, wa lam yakun minal musyrikin, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan makna kalimat dari hanifiyah yaitu adalah condong menjauh daripada segala kesesatan menuju kepada hidayah. Ini namanya hanif. Jadi hanif bukan artinya lurus, tetapi artinya belok dan condong. Artinya apa? Condong meninggalkan kesesatan dan mendekati kebenaran. Dan termasuk kesesatan yang paling besar adalah kesyirikan. Dan termasuk petunjuk yang paling besar adalah tauhid dan keikhlasan. Oleh karenanya seorang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan hanifiyah, dialah yang beribadah kepada Allah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan menjauh dari segala bentuk kesesatan dan kesyirikan dan mendekati condong kepada hidayah dan tauhid dan keikhlasan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Yaitu mereka juga diperintahkan untuk menegakkan salat dan membayar zakat, dan itulah agama yang lurus, yaitu mereka mengerjakan dengan keikhlasan. ثم أورد رحمه الله تعالى الدليل الثاني على الإخلاص، وهو قوله عز وجل من سورة الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
الضمير في قوله لحومها ودماؤها عائد إلى النسك الذي يذبح يوم العيد، عيد الأضحى. فيخبر جل وعلا في هذه الآية أنه ليس المقصود من ذلك الذبح ومن ذلك النسك اللحم فقط أو ذبحها فقط أو مجرد الذبح. قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. فالمقصود بذلكم تقوى الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى وطلب رضاه، فليس المقصود منها ذبحها فقط، والله سبحانه وتعالى لا يناله من لحومها ولا من دمائها شيء لكونه سبحانه وتعالى الغني الحميد، وإنما يناله جل وعلا الإخلاص فيها لله والاحتساب في طلب ثوابه ورضاه سبحانه وتعالى، وقيام النية الصالحة الخالصة في قلب المتقرب بذلك النسك. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولكن يناله التقوى منكم. فإذن هذه الآية الكريمة المباركة فيها حث وترغيب على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد به وجه الله سبحانه وتعالى، لا للفخر ولا للسمعة ولا للرياء ولا لمجرد أيضا العادة ومحاكاة الآخرين، بل من أجل الله ولله سبحانه وتعالى. وهكذا الواجب في سائر العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإن لم يقترن الإخلاص بالعمل بطل العمل، وكان العمل كالقشر الذي لا لب فيه وكالجسد الذي لا روح فيه. فالإخلاص هو روح الأعمال وأساسها وأصل قيامها. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang kedua yang merupakan dalil untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat yang terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 37 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Kata Allah Subhanahu wa taala, daging-daging tersebut dan darah-darah tersebut tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa dari kalian. Perhatikan dalam ayat ini, tatkala Allah mengatakan daging-daging tersebut, maksudnya apa? Maksudnya adalah daging-daging yang disembelih tatkala hari Idul Adha, tatkala hari raya haji, tatkala mereka menyembelih, ya. Kemudian darah-darah yang dialirkan pada hari tersebut. Allah mengingatkan bahwasanya yang maksud dari tujuan menyembelih daging sembelihan, daging korban, maksudnya adalah bukanlah sekedar penyembelihan dan bukan sekedar daging tersebut, ya. Akan tapi yang dimaksud adalah ketakwaan dari Allah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Maha Kaya, Allah tidak butuh dengan sembelihan, Allah tidak butuh dengan daging-daging tersebut, ya. Jadi yang dimaksudkan dari penyembelihan daging korban bukan dagingnya dan juga bukan hanya sekedar penyembelihannya, bukan hanya sekedar mengalirkan darahnya, akan tapi yang Allah harapkan dari kita tatkala kita menyembelih hewan sembelihan yaitu ketakwaan dari kita. Kita kerjakan amalan tersebut dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Akan tapi akan sampai kepada Allah dari kalian itu ketakwaan kalian. Ketakwaan kalian yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini ada dorongan dan motivasi, ya, dalam masalah menyembelih hewan-hewan sembelihan. Hendaknya sembelihan tersebut dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, dibangun di atas ketakwaan, bukan karena niat-niat yang buruk, bukan karena riya ingin dilihat oleh orang lain, bukan karena sum'ah ingin disebut-sebut oleh orang lain, bukan hanya sekedar mengikuti adat kebiasaan manusia, orang-orang pada nyembelih saya pun ikut menyembelih, tidak.
Bukan juga karena ingin mengikuti orang lain. Ya, ada orang yang mengerjakan, kita pun ikut mengerjakan. Bukan. Apalagi diniatkan karena hanya sekedar berbangga-bangga. Kampung sana motong sekian, kampung sini motong lebih banyak, menyembelih lebih banyak. Ini niat-niat yang buruk yang harus kita bersihkan. Karena Allah mengatakan, walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang akan sampai adalah ketakwaan. Bukan dagingnya, bukan banyak hewan sembelihan, bukan banyak berat dagingnya, bukan darah yang dialirkan, tapi ketakwaan dari kalian yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, demikian pula pada ibadah-ibadah yang lain. Kalau menyembelih harus dikerjakan ikhlas dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya salatku dan sembelihanku dan hidupku dan matiku ya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syarikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika suatu amalan tidak digandengkan dengan keikhlasan, maka amalan tersebut akan sirna, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kulit yang tanpa isi, hanya sekedar kulit, tidak ada isinya, demikian juga seperti jasad yang tanpa ruh, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-ayah ats-tsalitsah, qaulullah subhanahu wa ta'ala, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard والله على كل شيء قدير. هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران فيها الإخبار بسعة علم الله، وأن علم الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء، وأنه جل وعلا أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ومما أحاط به علمه سبحانه وتعالى ما في نفوس العباد، وما يجول في نفوسهم، وما يقوم في قلوبهم. والقلوب متفاوتة في نياتها وإراداتها ومقاصدها وأفكارها وتصوراتها إلى غير ذلك. والله سبحانه وتعالى حاط علمه بذلك كله. قد يقوم رجلان أو أكثر في صف واحد، في ركوع واحد وسجود واحد وقيام واحد وصلاة واحدة، وأحدهما عمله كله خالص لله، والآخر الذي هو إلى جنبه عمله كله رياء، لم يرد به الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعلم بمن هو إلى جنبه، لا يعلم عن إخلاص من هو إلى جنبه. والآخر أيضا المخلص لا يعلم عن رياء من هو إلى جنبه وهو إلى جواره في الصلاة. ورب العالمين سبحانه وتعالى أحاط بنفوس الجميع وبقلوب الجميع، ولهذا قال جل وعلا: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. سواء أبديتم ما في صدوركم من نوايا أو إرادات أو مقاصد أو غير ذلك، أو أخفيتموها وأبقيتموها في صدوركم، لم تطلعوا أحدا عليها ولم تخبروا أحدا بها، فالله سبحانه وتعالى مطلع على ذلك. إذن هذه الآية من أعظم ما يكون دلالة على أهمية الإخلاص، على أهمية الإخلاص ووجوبه، وأن الواجب على العبد أن يراقب الله سبحانه وتعالى، لأن أي حركة في الضمير في القلب، أي حركة تكون وإن لم يعلم بها جميع الخلق، فرب العالمين سبحانه وتعالى يعلم بها ولا تخفى عليه جل وعلا، لأن علمه وسع كل شيء، وسع ما في النفوس كما في الآية: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي وعلمه سبحانه وتعالى محيط لما في السماء وما في الأرض. فإذن الآية فيها إرشاد عظيم إلى تطهير القلوب وإصلاح النيات واستحضار علم الله سبحانه وتعالى كل وقت، وأن يقوم في قلب العبد الحياء من الله سبحانه وتعالى، أن يرى قلبه محلا لكل فكر رديء وأمور سيئة، ولا يكون والعياذ بالله فيه إخلاص
لله سبحانه وتعالى. فإذا استذكار هذه الآية واستحضارها، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، من أعظم العون على تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الأعمال. أيضا في ضمن ذكر العلم في هذا المقام تنبيه على لازم ذلك، وهو المجازات. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم بالأعمال وأحاط علما بها، فلن يسوي يوم القيامة بين المخلص والمرائي، لن يسوي بين من أعماله كلها خالصا له ومن أعماله ليست لله، لن يسوي بينهم يوم القيامة. فالله علم ما في قلب هذا وما في قلب ذاك، ولن يسوي بينهما يوم القيامة، بل سيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang ketiga dalam surat Al-Imran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang terdapat dalam dada-dada kalian atau kalian menampakkannya, ya'lamuhullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah juga mengetahui semua yang terdapat di langit. Dan Allah mengetahui semua yang terdapat di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu dan Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu juga, sekecil apapun juga pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di bumi maupun yang di langit. Tidak ada yang tersembunyi. Demikian pula Allah mengingatkan bahwasanya Allah juga Maha mengetahui apa yang terdapat dalam hati-hati manusia, apa yang tergerak dalam dada-dada mereka, apa yang dipikirkan oleh hati-hati mereka. Seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kesempurnaan ilmu Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu, bahkan isi hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bersama bahwasanya hati-hati para hamba itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda dalam masalah apa yang mereka pikirkan, apa tujuan-tujuan mereka, ya. Berbeda antara seorang hamba dengan hamba yang lain. Akan tapi Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui tingkat keikhlasan para hamba yang satu dengan yang lainnya. Allah mengetahui apa yang dipikirkan si A dengan si B, berbeda. Allah mengetahui. Allah mengetahui segala yang direnungkan oleh seorang hamba. Bisa jadi ada dua orang yang melaksanakan ibadah sholat dalam satu saf. Ya, satu saf, sama-sama sholat, rukuknya sama, model sholatnya sama, gaya sholatnya sama. Yang satu mengerjakan sholat dengan penuh keikhlasan, dan yang satunya di sampingnya persis sholat dengan penuh riya. Ya. Allah mengetahui niat mereka berdua. Allah mengetahui si A ini ikhlas dan si B yang sholat di sampingnya riya. Namun orang-orang tidak mengetahui. Orang-orang di samping mereka tidak mengetahui. Kenapa? Karena gaya sholat mereka sama, cara ibadah mereka sama, di saf yang sama. Bahkan si A tidak mengetahui isi hati si B. Si A tidak mengetahui kalau si B ini sedang riya, dan si B tidak mengetahui kalau si A ini sedang ikhlas. Padahal dua-duanya bergandengan. Satu bergandeng dengan yang lain dalam satu saf. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segalanya. Maha mengetahui keikhlasan si A dan Maha mengetahui bagaimana riyanya yang si B. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum." Katakanlah kepada mereka, jika kalian menyembunyikan apa yang terdapat dalam dada-dada kalian, au tubduhu ya'lamuhu, atau kalian nampakkan, maka Allah akan mengetahui. Hukumnya sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disembunyikan atau dinampakkan sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya. Apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan dari niat-niat yang buruk atau niat-niat yang baik atau pemikiran-pemikiran, seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu Allah Maha luas dan mencakup segala sesuatu. Oleh karenanya para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan ayat yang paling mulia, yang penunjukannya sangat kuat akan wajibnya keikhlasan. Kenapa bisa demikian? Karena kita harus sadar bahwasanya segala gerakan yang ada dalam hati kita, segala
Ya, bisikan yang ada dalam hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa saja yang terbetik dalam hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi dan juga yang terdapat dalam dada-dada manusia. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengarahkan dan membimbing kita agar kita senantiasa memperbaiki niat kita. Tatkala kita ingat ayat ini, maka kita ingat kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ternyata dada kita ini, hati kita ini ternyata isinya riya, kita malu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haya, kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tahu ternyata dalam dada kita ada pemikiran-pemikiran yang buruk, dalam hati kita ada niat-niat yang busuk, orang semua menyangka kita ikhlas, ternyata niat kita busuk dan diketahui oleh Allah dan kita tahu bahwasanya Allah mengetahui kebusukan niat kita. Oleh karenanya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayat ini sebagaimana kata Syekh tadi merupakan ayat yang paling kuat yang membantu seorang hamba untuk bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seluruh manusia tidak mengetahui isi niat kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kita. Kemudian faedah yang berikutnya dari ayat ini para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah menyebutkan tentang ilmu di sini, Allah mengatakan ya'lamuhullah, apa yang kalian sembunyikan akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini melazimkan ada balasan. Kalau Allah mengetahui sesuatu, tentunya Allah akan balas apa yang sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Allah tidak akan samakan pada hari kiamat kelak antara orang yang ikhlas dengan orang yang riya. Antara orang yang amalannya seluruhnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang amalannya bercampur dengan riya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan membalas yang berbuat baik dengan kebaikan dan Allah akan balas yang berbuat keburukan dengan keburukan. Liyajziyal ladzina asa'u bima lillahi ma fis samawati wal ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Kata Allah Subhanahu wa taala, milik Allah lah segala yang ada di langit dan ada yang di bumi. Seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah membalas orang-orang yang berbuat keburukan dengan keburukan sesuai dengan amalan mereka dan Allah membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan pula. ثم بعد ذلكم أخذ يسوق الإمام النووي رحمه الله تعالى الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجوب الإخلاص وأهميته، ونؤجل الحديث عنها إلى لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم أن يرزقنا في برنامجنا هذا الإخلاص وأن يجعله لوجهه تبارك وتعالى خالصا وأن يتقبله منا بقبول حسن وأن ينفع به وأن يعظم بركته وأن يغفر لي الإمام النووي رحمه الله ولجميع علماء المسلمين وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. وأسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا بالإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah menyebutkan 3 ayat yang tadi, maka Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan wajibnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pembahasan tentang hadis-hadis tersebut kita tunda pada pengajian berikutnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keikhlasan baik dalam perkataan kita maupun perbuatan kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak membuat diri kita menyerahkan urusan kita kepada diri kita sendiri yang penuh dengan kelemahan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membesarkan pahala dan melipat gandakan pahala terhadap Al-Imam Nawawi rahimahullah dan memberikan keberkahan terhadap bukunya tersebut Riyadhus Shalihin, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau dan juga mengampuni seluruh para ulama dan seluruh kaum muslimin.